Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, perwakilan dari kelompok satu akan mempresentasikan materi tentang ilmu ekonomi dan alat-alat analisis yang berikut pembahasannya. Apa itu ilmu ekonomi? Definisi ilmu ekonomi sendiri dari kata ekonomi berasal dari kata Yunani atau oikos, yang berarti keluarga, rumah tangga, atau nomos, atau peraturan-aturan hukum. Dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali oleh aliran klasik yang dipelopori oleh Adam Smith. Aliran ini menekankan adanya invisible hand dalam mengatur pembagian sumber daya dan peran pemerintah menjadi sangat dibatasi. Kemudian direpresentasikan sebagai mekanisme pasar melalui harga sebagai instrumen utamanya. Sebagai penanding aliran klasik, Keynes menyatakan bahwa pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan, dan karena itu intervensi pemerintah harus dilakukan agar distribusi sumber daya mencapai sasarannya. Dua aliran ini kemudian saling bertarung dalam dunia ilmu ekonomi. Namun, perkembangan dalam pemikiran ini juga berkembang ke arah lain, seperti teori pertentangan kelas dari Karl Marx dan Friedrich Engels, serta aliran institusional yang pertama dikembangkan oleh Thorstein Veblen dan teman-teman, dan kemudian oleh peraih Nobel Douglas C. North. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau suatu perusahaan ataupun suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa tersebut. Kebutuhan masyarakat, yang dimaksudkan kebutuhan masyarakat adalah keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Sebagai barang dan jasa ini diimpor dari luar negeri, tetapi kebanyakan diproduksi di dalam negeri. Keinginan untuk memperoleh barang dan jasa dapat dibedakan kepada dua bentuk, yaitu satu, keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli atau permintaan efektif. Dua, keinginan yang tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli. Jenis-jenis barang. Satu, berdasarkan kepentingan barang tersebut dalam kehidupan manusia. Barang inferior. Sebagai contoh yaitu beras, gula, dan kopi. Barang normal. Contohnya baju dan buku. Barang mewah. Contohnya seperti mobil dan emas. Dua, berdasarkan cara penggunaan barang tersebut oleh masyarakat. Barang pribadi, contohnya seperti makanan, pakaian, dan mobil. Barang publik, contohnya seperti jalan raya, lampu lalu lintas, dan mercusuar. Faktor-faktor produksi. Yang dimaksudkan dengan faktor-faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa. Faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian dibedakan kepada 4 jenis, yaitu satu, tanah dan sumber alam, dua, tenaga kerja, tiga, modal, empat, keahlian keusahawan. Tanah dan sumber alam. Faktor produksi ini disediakan oleh alam. Faktor produksi ini meliputi tanah, barang tambang, hasil hutan, dan sumber alam yang dapat dijadikan modal seperti air yang dibendung untuk irigasi atau untuk pembangkit tenaga listrik. Tenaga kerja, faktor produksi ini bukan saja jumlah buruh yang terdapat dalam perekonomian. Pengertian tenaga kerja meliputi keahlian dan keterampilan. Tiga, modal. Faktor produksi ini merupakan benda yang diciptakan oleh manusia dan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan. Empat, keahlian keusahawan. Faktor produksi ini berbentuk keahlian dan kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha. Sifat-sifat teori ekonomi.
Setiap teori mempunyai 4 unsur penting sebagai berikut. 1. Definisi-definisi yang menjelaskan dengan sebaik-baiknya variabel-variabel yang sifat-sifat hubungannya akan diterangkan dalam teori tersebut. 2. Sejumlah asumsi-asumsi atau pemisahan-pemisahan mengenai keadaan yang harus wujud supaya teori itu berlaku dengan baik. 3. Satu atau beberapa hipotesis mengenai sifat-sifat hubungan di antara berbagai variabel yang dibicarakan. 4. Satu atau beberapa ramalan mengenai keadaan-keadaan yang berlaku. Alat-alat analisis ekonomi ilmu. Alat analisis untuk menerangkan teori-teori dan untuk menguji kebenarannya, maka diperlukan grafik dan kurva. Grafik dan kurva sendiri adalah alat analisis yang utama dalam teori ekonomi. Dan statistik adalah alat analisis untuk mengumpulkan fakta dan menguji kebenaran teori ekonomi. Peranan ahli ekonomi dalam kebijakan ekonomi. Tugas dari ahli-ahli ekonomi adalah memikirkan cara-cara dengan menggunakan teori-teori ekonomi sebagai landasan. Analisis yang dibuat haruslah meliputi persoalan-persoalan berikut. 1. Tujuan-tujuan dari kebijakan yang dijalankan. 2. Cara-cara yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 3. Jenis pengorbanan yang harus dibuat untuk mencapai suatu tujuan tersebut. 4. Akibat buruk yang mungkin berlaku apabila suatu langkah atau kebijakan ekonomi dilaksanakan. 5. Menjejaki langkah alternatif lain yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Teori mikroekonomi. Teori mikroekonomi adalah satu bidang dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Contohnya adalah bagaimanakah caranya menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Teori makroekonomi. Teori makroekonomi merupakan analisis terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian. Teori makroekonomi meliputi juga analisis dalam berbagai aspek berikut. 1. Masalah ekonomi yang dihadapi, terutama pengangguran dan inflasi, dan bentuk kebijakan pemerintah untuk mengatasinya. 2. Peranan uang dalam menentukan kegiatan ekonomi. Perkembangan ilmu ekonomi, tahap-tahap kehidupan ekonomi manusia menurut George Fredis. 1. Tahap perburuan dan perikanan. 2. Peternakan. 3. Pertanian. 4. Pertanian dan kerajinan setempat. 5. Pertanian industri perniagaan internasional. Jadi kesimpulannya adalah ilmu ekonomi atau ekonomi politik adalah suatu studi tentang kegiatan-kegiatan yang dengan atau tanpa menggunakan uang mencakup atau melibatkan transaksi-transaksi pertukaran antar manusia, serta bagaimana orang menjatuhkan pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber-sumber produktif untuk menghasilkan berbagai barang serta mendistribusikannya kepada masyarakat, dan juga bagaimana manusia bertingkah seperti untuk organisasi kegiatan-kegiatan konsumsi dan produksinya. Demikian penjelasan tentang ilmu ekonomi dan alat-alat analisisnya. Terima kasih.